Seringkali orang berpikir kebanggaan hidup itu didapatkan karena prestasi. Tetapi hal yang berharga adalah ketika hidup dapat memberi arti. Arti hidup yang sejati itu didapatkan yaitu dikala mengerti hati Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 mengatakan, "Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah." Emas menjadi semakin berharga dan bernilai ketika dalam keadaan yang bersih dan juga murni. Mungkin kebanyakan orang sudah tahu, pembakaran emas itu pemurniannya melalui proses pembakaran kurang lebih sekitar 1000 derajat Celcius. Panas sekali. Namun emas itu dapat dilebur, dibersihkan dan akan menjadi semakin murni. Kehidupan orang Kristen juga seharusnya demikian. Seringkali harus mengalami panasnya tantangan, kesulitan, pergumulan layaknya api yang dibakar pada tungku. Tetapi sadar atau tidak, seringkali hal itulah yang membuat kehidupan orang-orang percaya itu menjadi semakin murni. Demikian pula yang dialami oleh seorang Paulus. Paulus kala itu merubah rencananya yang akan pergi menuju ke kota Korintus. Kala itu ia mengurungkan niatnya karena diduga ada banyak orang yang menolak Paulus dan menganggap bahwa ajarannya itu tidak benar. Sudah dipersalahkan itu memang tidak enak. Tertolak itu adalah bahasa yang menyakitkan. Itulah yang dirasakan oleh seorang Paulus. Ia begitu rindu untuk mengunjungi kota Korintus, mengunjungi jemaat Korintus pada waktu itu, tetapi demi kebaikan bersama ia menunda rencananya. Dalam keadaan demikian, Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus, ia berkata, ia bermegah karena terus hidup dalam ketulusan dan hati nurani yang bersih. Dalam surat-suratnya Paulus menggunakan kata bermegah ada sekitar 52 kali. Dan ada 41 kali ditulis untuk jemaat Korintus. Bermegah dalam bagian ini bukanlah berarti Paulus itu sombong. Tetapi Paulus menyatakan kebesaran Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan sehingga ia dapat bermegah. Memang tidak bisa dipungkiri kesulitan, penolakan, pergumulan, tantangan itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Tetapi hal itu seringkali memurnikan kehidupan, sekaligus menguji ketulusan di hadapan Tuhan dan manusia. Memang orang dengan hati yang murni dan tulus tampaknya semakin hari semakin langka. Sering ada acara di sebuah televisi, acara reality show, minta tolong orang lain. Banyak orang yang menolak, tetapi sampai pada satu titik ada juga yang mau menolong. Tapi kalau kita melihat gambaran yang lebih luas adalah hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan dan manusia. Kita mungkin bisa membohongi banyak orang dengan penampilan, dengan tingkah laku yang terlihat baik. Tetapi Tuhan tahu jauh kedalaman hati manusia. Sehingga sama seperti Yeremia 17 ayat 10a mengatakan, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin." Ia tahu segala sesuatu yang ada bahkan sampai kedalaman hati kita. Itulah yang Paulus juga rasakan. Sehingga ia dengan berani mengatakan seperti dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Di sini Paulus ingin menyatakan di hadapan manusia aku oke. Di hadapan Allah aku juga oke. Sudah biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Apakah kita orang-orang yang hidupnya tulus dan murni di hadapan Tuhan dan sesama? Kita mau hidup terus jadi berkat. Kita mau terus diuji, dibakar
sehingga kita semakin terlihat murni dan Tuhan semakin dipermuliakan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah kita saat ini sedang mengeluh, bergumul karena terus-menerus seakan-akan kehidupan ini dibakar oleh tantangan, oleh cobaan, oleh pergumulan yang begitu berat? Tapi percayalah, ketika justru kita dibakar bahkan dengan perapian yang begitu menyala-nyala, di sanalah momen kita dimurnikan. Di sanalah momen di mana kita dibentuk semakin lebih indah. Dan kita juga menguji setiap diri kita. Apakah kita benar adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang murni, bukan hanya di depan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Banyak orang bisa dibohongi dengan keadaan yang tampak dari luar, tetapi Tuhan tidak pernah dibohongi dengan keadaan di dalam hati kita. Teruslah menjadi orang yang otentik, teruslah menjadi orang yang transparan di hadapan Tuhan dan juga manusia. Kita menjadi orang yang tulus dan murni kepada setiap mereka. Tuhan Yesus memberkati.